puncak Gunung Lawu, berasal dari Grobogan. Sebuah video memperlihatkan sejumlah pendaki mengenakan pakaian serba putih di puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam beberapa tahun belakangan ini ada kegiatan yang membawa nama Islam itu yang aneh-aneh. Misalnya beberapa hari yang lalu orang seperti tawaf di Gunung Lawu. Dia berpakaian putih-putih mengelilingi apa namanya itu, seperti simbol apalah di Gunung Lawu. Tapi nggak kedengaran dia bacaannya bacaan apa gitu. Yang jelas dia berpakaian putih-putih yang identik dengan pakaian umat Islam. Lalu kalau kita runut lagi umat Islamnya umat Islam yang mana gitu. Ya bisa kita telusuri dia dari kalangan mana gitu. Terus juga ada yang nggak kalah anehnya itu ketika orang haji berdesak-desak ada seruan supaya hajinya ke Candi Borobudur saja. Gitu. Candi Borobudur kalau haji katanya bayar itu sampai 90 juta, susah, teraniaya ya ke Candi Borobudur hanya 1,5 juta sudah komplit, dijamin selamat. Ya nggak ada apa-apanya. Lalu datang lagi gitu. Kita mengungkap cerita itu apa ya? Kalau yang begitu saja nggak apa-apa, Yusuf Mansur dengan demikian leluasa dia itu menilap sedekah. Itu meraup duit ke kantong-kantong jemaah itu dia dengan leluasa karena dia tidak akan ada sanksi hukum gitu. Nggak ada sanksi hukum. Walaupun itu sudah merugikan orang dalam jumlah yang sangat banyak, fantastik. 55 miliar untuk satu kasus. Kasus bisnis batubara yang dijanjikan kepada jemaah masjid kota wisata Cibubur. Wah itu ngeri sekali kita tuh. Belum lagi muncul kasus-kasusnya yang lain. Nah kasus di Paytren itu kalau negara ini benar menangani hukum gitu, itu bisa ditelusuri tuh. Masa orang hilang aja duitnya dan seseorang yang diuntungkan secara jumlahnya yang ya triliunan. Lalu dengan uang itu Mansur leluasa membawanya, membelikan tanah, lalu membangun warung steak and shake yang bertebaran di mana-mana. Lalu kalau orang tanya tuh duitnya dari mana? Ya duit gitu-gituan itu. Kalau agak keras orang bilang ya duit itu duit dalam tanda kutip duit ngerampok gitu. Tapi kalau dalam bahasa sopannya duit investasi bodong. Iya kan? Kalau kita runut lebih jauh kenapa yang begini-begini ini ada di negara kita? Aliran apa aja datang. Kenapa itu? Lalu kalau di Malaysia sana kok nggak ada? Ini ada perbedaan perlakuan, ya, perbedaan perlakuan. Kalau kita runut ke belakang kebijaksanaan Islam pemerintah Inggris dengan kebijaksanaan Islam kolonialisme Belanda. Di Malaya gitu kata, Semenanjung Malaya lah dulu namanya ya. Sebelum ada Malaysia itu, Inggris di situ tuh menginginkan sokongan dari apa namanya itu raja-raja di berbagai daerah itu, ya kan, sultan-sultan gitu. Karena itu dikeluarkan peraturan umat Islam dan penguasa itu harus sejalan dengan sultan atau sultan sejalan dengan pemerintah Inggris. Maka sudah akan mendapatkan di Malaysia itu khatib-khatib nggak bisa sembarangan, dia harus mendoakan sultan di setiap khutbahnya. Materi-materi khutbah itu juga diatur oleh mufti kewilayahan gitu. Nggak boleh itu tema khutbah sendiri-sendiri gitu. Lalu yang ketiga itu seseorang yang ingin membaca khutbah, imam, itu dalam bahasa Malaysia dia harus punya tauliyah. Tauliyah itu semacam SIM lah ya. SIM untuk membaca khutbah. Atau SIM kalau kita di motor atau mobil nih untuk mengendarai kendaraan bermotor. Nah di Malaysia begitu.
Dia nggak boleh tuh seorang nyelonong baca khutbah, oh nggak ada, ditangkap gitu. Nah sebagai imbalannya itu para penceramah, imam, khatib, atau tuan qadhi itu menjadi pegawai negeri. Dia dibayar oleh pemerintah gitu. Jadi dia pegawai negeri. Nggak boleh itu lepas-lepas, karena itu hampir dapat dipastikan nggak ada masjid di Malaysia yang menyerang penguasa, itu nggak ada. Nggak ada itu. Atau pidato-pidato liar di masjid yang merugikan kepentingan penguasa atau kepentingan negara. Nggak boleh. Nah di Indonesia, dalam perkembangan sejarah itu pemerintah Belanda di sini ingin memecah belah kekuatan umat Islam. So kalau Islam ini dia kuat, Belanda sudah mengalami bagaimana bahaya dan bangkrut pemerintah dibikinnya. Misalnya dalam perang Padri, itu banyak terkuras keuangan Belanda. Lalu perang Jawa yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro, ya kan? Yang berakhir bisa dipadamkan Belanda itu pada tahun 1830. Gitu. Lalu ada pemberontakan petani Banten pada tahun 1883 kalau nggak salah itu. Nah, rekonstruksi dari berbagai masalah Islam ini, pemerintah membuat kesimpulan ini nggak boleh ini ada persatuan di kalangan umat Islam. Jadi nggak boleh itu masjid-masjid harus dilepas gitu, dibiarkan berkembang sendiri. Lalu akibatnya kita lihat sekarang ini banyak sekali masjid yang tema-tema khutbahnya itu nggak bisa dikontrol. Karena pemerintah mau melepas saja. Nah di tengah suasana ini muncul Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ya leluasa aja nih, daerah tidak bertuan. Dia raup itu cerita kaya dari sedekah gitu kan. Dia ceritakan tuh proyek membeli Indonesia. Wah, TKI dan TKW ini diraup duitnya setiap bulan. Kita kan pernah buat hitungannya tuh ratusan miliar. Lalu ditambah lagi itu cerita sumbangan untuk membeli surga gitu, dengan cara membangun masjid di Spanyol. Penyumbangnya nggak boleh kurang dari 1 juta per orang. Dibikinkan rekening, dibikin roadshow gitu. Tapi sekarang nggak ada cerita itu kemana. Duitnya ke siapa ya? Mansur lah pasti. Karena dia yang punya authorize. Berapa jumlahnya nggak ada. Jadi orang Islam dibiarkan aja lepas begitu. Nah sekali-sekali nanti polisi turun tangan. Misalnya yang ditangkap kan pernah tuh ACT. Aksi cepat tanggap. Oh itu ditangkap. Tapi bagaimana orang-orang yang sekarang misalnya nih. Mengumpulkan dana yang katanya untuk Palestina. Itu ada audit nggak? Nggak ada juga. Disampaikan nggak? Wallahu a'lam. Tapi polisi biarin aja. Gitu. Nah seperti itu suasana keislaman di tengah masyarakat kita. Jadi antara penguasa dengan umat Islam ya tidak ada hubungan yang horizontal itu. Tapi kalau ada masalah nanti polisi bisa turun tangan menyelesaikannya. Tapi kalau semua itu berproses secara baik dalam arti kata tidak menimbulkan kerusuhan sosial gitu. Biarin aja. Nah itulah kenapa Yusuf Mansur itu dan kawan-kawannya mungkin dari satu pihak bilang ini kelompok sesat. Tapi ya berjalan aja. Kenapa? Karena memang institusi negara tidak turun tangan serta merta. Gitu. Nah di sini nanti perlunya kesadaran umat atau kesadaran jamaah untuk menghukum orang-orang yang telah merugikan dirinya. Sekarang nampak gitu. Yang sudah nyata dihukum masyarakat itu ya Yusuf Mansur. Masyarakat yang masa dirugikan di masjid-masjid yang dirugikan mungkin mereka nggak semangat itu untuk menggugatnya ke pengadilan. Tetapi dia menghukum Yusuf Mansur tidak lagi dikasih tempat. Itu salah satu bentuk perlawanan budaya. Karena perlawanan budaya itu sifatnya itu ya tidak head to head gitu. Tetapi ya terjadi begitu.
Jadi kenapa proses Yusuf Mansur itu lambat gitu? Karena begitulah kondisi sosial kita gitu. Lalu sekarang sukses nggak Yusuf Mansur membangun warung steak and shake? Ya buat sementara dia sukses. Jadi begitu perlawanan terus terjadi, sebentar nanti itu juga akan selesai, bangkrut dan ditutup. Kita tunggu saja. Karena begitu massa sudah melawan, itu biasanya pergerakannya nampak, tetapi suaranya diam. Itu yang terus-menerus yang kita amati dalam perkembangan perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan, termasuk terhadap Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.